Halo, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Kisah kali ini adalah tentang perjalanan Dayat yang akan mengunjungi teman lamanya. Dalam perjalanan, Dayat menemukan banyak hal-hal aneh yang mengganggunya. Langsung saja kita simak ceritanya. Dayat melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir tengah malam ketika ia memutuskan untuk pergi ke rumah Samsul. Mereka sudah berteman sejak kecil dan tinggal di kota yang sama. Namun, Samsul baru saja pindah ke rumah barunya yang terletak di pinggiran kota. Dayat membuka Google Maps di ponselnya untuk mencari rute tercepat ke rumah Samsul. Peta terbuka, menampilkan jalan-jalan yang harus dilewati. Ia melihat bahwa rumah Samsul berada di tengah hutan yang cukup terpencil. Meskipun begitu, Dayat tak ragu untuk melanjutkan perjalanan. Mengikuti petunjuk arah di Google Maps, Dayat melaju dengan mobilnya melewati jalan-jalan yang sunyi. Semakin jauh ia pergi, semakin gelap dan angker suasana sekitarnya. Rasa cemas mulai menghampirinya, tetapi ia mengabaikannya dan tetap fokus pada tujuan akhirnya. Tiba-tiba, Google Maps memberikan instruksi yang aneh. Ambil jalan setapak di sebelah kiri menuju rumah Samsul. Dayat merasa heran karena tidak melihat jalan setapak di dekatnya. Namun, setelah memperhatikan dengan saksama, ia melihat sebuah jalan setapak yang tertutup semak belukar di sampingnya. Dayat berpikir sejenak, apakah benar harus melewati jalan setapak itu atau bukan? Tapi rasa penasaran dan keingintahuannya yang kuat membuatnya akhirnya memutuskan untuk mengikuti petunjuk Google Maps. Dia memarkir mobilnya dan berjalan menuju jalan setapak tersebut. Perjalanan Dayat menjadi semakin menegangkan. Suara desiran angin dan kerusakan ranting-ranting pohon yang berdengung di malam yang gelap membuat bulu kuduknya merinding. Cahaya ponselnya menjadi satu-satunya sumber cahaya yang ia miliki saat ia berjalan lebih dalam ke dalam hutan. Ketika ia melangkah lebih jauh, ia merasa seperti ada yang mengikuti dan mengamati setiap gerakannya. Ia berusaha mengusir pikiran negatif itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi yang berlebihan. Namun, ketegangan dan kecemasannya semakin meningkat saat ia menyadari bahwa jalan setapak tersebut semakin rumit dan tidak sesuai dengan peta yang ia lihat di Google Maps. Saat ia terus berjalan, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Hatinya berdegup kencang, dan ia memutuskan untuk melihat ke belakang. Namun, saat ia berbalik, ia tidak melihat apapun selain kegelapan yang pekat. Rasa takutnya semakin tumbuh, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Dayat terus berjalan dengan hati-hati, berharap dapat menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mencekam itu. Setelah beberapa saat, ia melihat sinar samar-samar di kejauhan. Harapan mulai menyala di dalam dirinya. Ia mempercepat langkahnya, berusaha mencapai sumber cahaya tersebut. Namun, semakin dekat ia mendekati sumber cahaya, semakin aneh dan menakutkan pemandangan yang ia temui. Sinar tersebut ternyata berasal dari beberapa lilin yang dinyalakan di sekitar sebuah bangunan tua yang tampak terabaikan. Bangunan itu terlihat seperti sebuah rumah sakit tua yang ditinggalkan. Dayat merasa ragu dan takut. Namun, rasa ingin tahu dan keinginan untuk menemukan Samsul membuatnya tetap maju. Ia melangkahkan kakinya menuju pintu bangunan tersebut dengan hati-hati. Pintu kayu tua tersebut terbuka dengan sendirinya saat ia mendekatinya, seakan mengundangnya masuk. Tanpa pikir panjang, Dayat memasuki bangunan tersebut. Ia berjalan melalui lorong-lorong yang gelap dan berdebu. Suasana di dalamnya terasa dingin dan mencekam. Dia mencoba menghubungi Samsul melalui telepon genggamnya, tetapi tidak ada sinyal yang tersedia.
Saat ia menjelajahi lantai atas bangunan, ia terdengar suara desisan dan riuh rendah yang berasal dari salah satu ruangan. Dayat merasakan bulu kuduknya berdiri tegak, tetapi keingintahuannya tidak dapat ditahan. Ia mendekati pintu ruangan tersebut dan perlahan-lahan membukanya. Apa yang ia temui di dalamnya membuatnya terperanjat dan hampir jatuh pingsan. Ruangan itu dipenuhi dengan boneka-boneka yang tampak seram dan terabaikan. Boneka-boneka itu tergantung di dinding, diletakkan di atas meja, dan tersebar di seluruh lantai. Wajah mereka penuh goresan dan terlihat seperti mereka telah mengalami kehancuran. Dayat merasa terkejut dan ketakutan. Tiba-tiba, salah satu boneka mengeluarkan suara tertawa seram. Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat suasana semakin menegangkan. Dayat berusaha keluar dari ruangan tersebut, tetapi pintu secara misterius tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Dia berjuang untuk membuka pintu tersebut, tetapi semakin keras ia mencoba, semakin kuat pula pintu itu terkunci. Keringat dingin mengalir di wajahnya ketika ia menyadari bahwa ada kekuatan supranatural yang mengendalikan situasi ini. Dayat mencoba meredakan kepanikannya dan berpikir dengan cepat. Ia melihat sebuah jendela di ujung ruangan dan memutuskan untuk mencoba melarikan diri melalui sana. Dengan segenap kekuatannya, ia menghantam jendela tersebut dan berhasil memecahkannya. Dia melompat keluar melalui jendela pecah, mendarat dengan kasar di tanah yang lembab. Dia berdiri dan melihat ke belakang, namun bangunan itu sudah menghilang begitu saja. Tempat itu kembali menjadi hutan gelap yang sunyi. Dayat merasa lega berhasil melarikan diri, tetapi rasa ketakutannya masih membayangi pikirannya. Tanpa Google Maps atau ponsel yang bisa digunakan, Dayat merasa tersesat di tengah hutan yang tak dikenal. Dia berusaha mengingat arah yang telah dilaluinya, tetapi semakin lama semakin sulit baginya untuk mengenali sekitarnya. Hutan itu terasa seperti labirin yang mengubah jalannya secara misterius. Saat dia terus berjalan, ia mulai mendengar suara-suara tak wajar di sekitarnya. Suara-suara desisan, bisikan, dan tawa yang menakutkan menyusup ke telinganya. Bayangan-bayangan gelap melintas di antara pepohonan, membuatnya merasa seperti sedang dikejar oleh entitas tak kasat mata. Dayat berusaha menjaga ketenangan dan terus bergerak maju, berharap bisa menemukan jalan keluar dari terjangan misteri yang menghantuinya. Dia merasakan kegelapan semakin intens dan udara semakin kental. Tubuhnya dipenuhi dengan ketakutan dan keringat dingin. Tiba-tiba, dia melihat cahaya samar-samar di kejauhan. Cairan harapan kembali memenuhi hatinya. Dengan langkah berat, Dayat mendekati sumber cahaya tersebut. Namun, semakin ia mendekati, semakin terasa aneh dan menakutkan. Cahaya tersebut berasal dari sebuah jembatan tua yang melintasi sungai gelap. Struktur jembatan itu tampak rapuh dan terkoyak-koyak. Tapi rasa ingin tahu dan dorongan untuk keluar dari hutan ini memaksanya untuk melanjutkan perjalanan. Dia melangkah di atas jembatan yang gemetar. Suara kayu yang retak dan desisan angin membuatnya merinding. Saat dia melangkah lebih dekat ke tengah jembatan, dia merasa ada kehadiran ganjil di sekitarnya. Dia melihat bayangan di bawahnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengintip dari dalam air yang keruh. Dayat mempercepat langkahnya, mencoba untuk melarikan diri dari ancaman yang semakin terasa. Tetapi saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jembatan mulai bergoyang dengan keras, menghentikannya secara tiba-tiba. Dia berjuang untuk menjaga keseimbangannya saat jembatan terus berayun-ayun. Suara tawa jahat memenuhi udara. Dayat melihat ke bawah dan kaget melihat wajah-wajah penuh goresan di air yang keruh. Mereka mencoba meraihnya, ingin menariknya ke dalam sungai yang gelap dan misterius.
Dalam kepanikan, Dayat berteriak sekuat tenaga dan berusaha melompat ke tepi jembatan. Dia berhasil mendarat dengan selamat, tetapi jembatan itu runtuh dengan keras ke dalam sungai. Air yang keruh menelan jembatan yang hancur dengan cepat, menyisakan keheningan yang menyeramkan. Dayat terguncang oleh apa yang baru saja terjadi. Dia merasa lega karena berhasil melarikan diri dari bahaya tersebut, tetapi dia menyadari bahwa dia masih terjebak di tengah hutan yang misterius dan berbahaya. Kegelapan semakin pekat, dan waktu terus berlalu. Dengan tekad yang baru, Dayat melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Dia berharap dapat menemukan jalan keluar dari hutan ini, walaupun takdir sepertinya telah mengikatnya dalam lingkaran ketakutan yang tak berujung. Setelah berjalan cukup jauh, Dayat tiba-tiba melihat cahaya kecil di kejauhan. Hatinya dipenuhi harapan. Dia mempercepat langkahnya menuju cahaya tersebut, berharap bahwa itu akan membawanya pada keselamatan. Saat Dayat semakin dekat, cahaya itu terungkap sebagai api unggun yang terbakar di tengah hutan. Di sekitarnya, ia melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar api unggun tersebut. Mereka terlihat ramah dan menawarkan bantuan. Dayat merasa lega dan bersyukur akhirnya menemukan orang lain di tengah hutan ini. Dia mendekati mereka dengan hati-hati, masih menjaga kewaspadaannya. Orang-orang itu menyambutnya dengan ramah dan mengajaknya duduk di sekitar api unggun. Mereka bercerita bahwa mereka juga tersesat di hutan ini dan baru saja menemukan api unggun ini sebagai tanda harapan. Mereka sepakat untuk berkolaborasi dan saling membantu untuk mencari jalan keluar. Dalam perbincangan mereka, Dayat mengetahui bahwa hutan ini memiliki sejarah yang kelam. Konon, dulu ada sebuah pemukiman yang hilang di dalam hutan ini dan hantu-hantu penunggunya masih berkeliaran di tempat ini. Mereka mengaku telah mengalami pengalaman mengerikan dan tersesat seperti Dayat. Mereka bersama-sama mengumpulkan informasi dan mencoba mencari jalan keluar. Dengan menggunakan pengetahuan mereka yang terbatas dan insting bertahan hidup, mereka memutuskan untuk mengikuti aliran sungai yang ada di sekitar mereka, berharap dapat menemukan jalan yang akan membawa mereka keluar dari hutan yang mencekam ini. Perjalanan mereka penuh dengan rintangan dan ketakutan. Hutan terus memperlihatkan sisi gelapnya, dengan suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang mengintai di antara pepohonan. Namun, mereka tetap bertekad untuk terus maju, menolak untuk menyerah kepada teror yang menghantui mereka. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka melihat cahaya terang di kejauhan. Sebuah desa kecil muncul di antara pepohonan, memberi mereka harapan yang nyata. Dayat dan kelompok orang yang bersamanya terkejut saat menyadari bahwa orang-orang di sekitar api unggun hanya bayangan semu. Cahaya dari api unggun menyinari wajah-wajah mereka, mengungkapkan kekosongan yang tak terduga. Mereka saling menatap dengan kebingungan dan ketakutan. Ternyata, mereka telah tertipu oleh ilusi jahat yang menghantui hutan ini. Tidak ada orang lain di sini, mereka hanya berinteraksi dengan bayangan-bayangan yang menyesatkan. Rasa frustrasi dan keputusasaan merasuki kelompok tersebut. Mereka merasa terjebak dalam permainan mengerikan yang diatur oleh kekuatan supranatural. Dayat dan yang lainnya berusaha mempertahankan ketenangan dan mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Saat mereka bergerak menjauhi api unggun, hutan semakin gelap dan menakutkan. Suara-suara angin yang berdesis dan bisikan misterius terdengar di sekitar mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti melangkah lebih dalam ke dalam jebakan yang tak terhindarkan. Tiba-tiba, sebuah siluet muncul di antara pepohonan. Seorang wanita dengan rambut panjang yang menggantung seperti jalur kematian berdiri di kejauhan. Matanya yang merah menyala dalam kegelapan, dan senyumnya yang menyeramkan membeku darah mereka.
Dayat dan kelompoknya merasakan energi jahat yang memenuhi udara. Mereka tahu bahwa wanita itu adalah entitas jahat yang menguasai hutan ini. Dalam ketakutan dan keputusasaan, mereka berusaha mencari cara untuk melawan dan melarikan diri dari kekuatan mengerikan ini. Dengan tekad terakhir, mereka memutuskan untuk berlari ke arah yang berlawanan. Dalam kegelapan yang tak terhingga, mereka melarikan diri sekuat tenaga, melewati pepohonan yang tumbang dan rintangan lainnya. Hantu-hantu dan bayangan-bayangan mengejar mereka, mencoba menghentikan pelarian mereka. Dayat dan kelompoknya terus berlari, menolak untuk menyerah kepada teror yang menghantui mereka. Mereka berjuang melawan kelelahan dan ketakutan, mengandalkan naluri bertahan hidup untuk melarikan diri. Akhirnya, setelah pelarian yang panjang dan melelahkan, mereka keluar dari hutan gelap itu. Cahaya matahari terbenam menyambut mereka, memberikan perasaan kelegaan dan kebebasan yang luar biasa. Mereka bertatap muka, tubuh mereka lelah dan tersiksa, tetapi jiwa mereka tetap bertahan. Dayat dan kelompoknya bersumpah untuk tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan ini dan untuk tidak pernah kembali ke hutan itu lagi. Mereka berpisah dengan harapan bahwa kegelapan yang mereka hadapi di hutan itu tidak akan pernah lagi menguasai hidup mereka. Namun, cerita ini akan tetap terkenang dalam ingatan.